Kita run dulu aplikasinya seperti biasa. Di sini karena kita sudah buat ya kemarin ya di server side kita sudah buat authentication-nya secara manual ya, manually. Yang nantinya API untuk loginnya ini akan kita pergunakan untuk kita pakai sebagai custom loginnya kita tuh ya. Di sini kita akan buat dulu custom loginnya. Ini berhubungan dengan front end, jadi saya buat aja langsung. Saya akan buka dulu project-nya di Visual Studio Code. Nah, region. Nah, ini udah benar ya. Dan project. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Oke. Tapi sebelum itu kita setting dulu di sini. Terakhir kita sudah melakukan konfigurasi dari segi app security configuration. Nah, kita sudah konfigurasi yang mana nantinya untuk halaman loginnya, jadi form loginnya ini tidak lagi kita gunakan login page yang ada di ini teman, yang ada di Spring Boot-nya yang secara default itu yang kemarin kita udah lihat ya, ada username dan ada passwordnya. Tidak lagi kita gunakan seperti itu. Kita akan menggunakan template kita sendiri, kreasi kita sendiri ya. Tidak lagi kita menggunakan itu, tapi untuk endpoint-nya kita tetap akan menggunakan /login sebagai processing URL-nya. Kalau misalnya dia gagal, dan itu selalu kita lakukan format all. Begitu pula dengan logoutnya. Nah, ini kita sudah setting juga kemarin. Di sini saya akan tampilkan kembali. Localhost 8089. Nah, slash loginnya masih tidak ditemukan di sini ya. Karena kan kalau misalnya kita ke region tuh nggak bisa. Kita harus login dulu. Dan sedangkan loginnya kita ini, kita sudah mau menggunakan halaman kita sendiri. Dan emang kita belum buat, teman-teman. Maka dari itu, di sini kalau kalian perhatikan, yaitu not found atau tidak ditemukan, teman-teman. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan membuat tampilan sendiri terlebih dahulu. Ini saya akan buat controllernya. Mungkin saya agak sedikit berubah ya, login controller. Agak sedikit dari langkah-langkahnya kita akan ubah sedikit ya. Di sini ada controller. Seperti biasa kita berikan notasi controller. Ini tidak perlu ya udah request mapping. Request mapping itu kita akan selalu diawali dengan /login. Nah, ini akan mengeksekusi login berhubungan dengan login public. Di sini apa yang kita lakukan nantinya kita akan public string, kemudian ini login. Nah, kalau loginnya itu kita return ke sebuah tampilan other source ya. Di dalam templates-nya kita akan bikin sebuah folder baru yang namanya adalah out, dan nantinya ini menghandle authentication, dan nantinya kita akan buat sebuah HTML file yang namanya adalah in login. Oke. Ya. Jadi di dalam folder authentication ada HTML yang namanya login. Berarti kita akan arahkan ke dalam authentication, dan nama file dari HTML-nya adalah login. Dan ini kita akan berikan anotasi get mapping. Dan nanti di sini saya akan modifikasi sedikit di sini. Berarti di sini sudah ada authentication dan login. Saya satu dulu. Kita coba dulu ya. Selamat datang di login. Tes apakah ini berhasil. Kita lihat di sini. Ini saya akan bikin dua. Nah, saya save, saya reload. Nah, oke ya. Selamat datang di login. Nah, sekarang saya akan bikin template-nya, teman. Ya, saya akan bikin template loginnya. Nah, di sini supaya tidak berlama-lama dan cukup keren. Ya, kita ke depan nih.
Ada pen. Saya kan ambil template. Nah, sini login. Ya, teman-teman terserah dia buat sekreatif mungkin, tapi di sini saya akan menggunakan ini. Ya, ya, jangan ini deh. Atau yang ini aja, ya, sebagai loginnya. Yang simple aja. Ya, seperti ini boleh. Ya, kalau teman-teman mau pakai ini juga boleh. Ah, yang keren lagi nggak ada ya. Kita coba lihat lagi ya. Yang lebih keren. Ah, ya. Aduh, ya udah deh. Kita buat manual aja deh kalau gitu. Saya bikin manual aja. Berarti di sini saya akan bikin page login, di mana kita akan buat manual. Luar biasa ya kita buat manual. Di sini saya akan hapus dulu. Saya akan menggunakan Bootstrap, berarti di sini saya akan pakai index. Artinya kita akan buat Bootstrap, kita copy aja Bootstrap CSS-nya di login page-nya. Sorry, ini CSS artinya di atas, di head. Di sini ya, teman-teman ya. Kemudian nanti kita butuh script-nya, ya, script CSS-nya. JavaScript dari Bootstrap-nya mana? Nah, ini. Nah, lihat, taruh di bawah. Oke, sekarang kita akan buka dulu nih Bootstrap. Gimana ya? Kita cek dulu. Kita langsung cari aja form. Forms-nya, ini akan kita seperti ini nih. Kita akan pakai yang ini. Tapi kita akan customize sendiri. Kita akan melakukan customize dari segi sini. Ini login page. Ini akan saya balut ke dalam sebuah div. Jadi teman-teman nanti buat kreasi lebih menarik aja ya. Kalau kita perhatikan sekarang di halaman login page-nya, kan seperti apa sih? Oke, div contain apa? Div flags. Flags. Kalau intinya page 100. Oke, mungkin di sini saya kasih eh, kemudian di sini saya kasih style page 100 page. MB MB. Kemudian nanti di dalam formnya kita kasih. Oke, mungkin ini nggak boleh, jangan seperti ini. Mungkin saya mau bikin uh, kita pakai template untuk TH-nya. CSS
style.css. Ada ya? Belum ada ya? Oh, belum ada. New file style.css. Kemudian nantinya di sini saya akan buat sebuah kelas. Namanya ini untuk menghandle login page. Oke. Login page saya akan buat di height ya, itu 100 pages. Belum kedeteksi. Karena kita perlu, kalau kita perhatikan di sini ini belum kedeteksi karena ini aksesnya di blok. Karena kita udah pakai yang namanya Spring Security pada front end kita, sehingga di sini kita perlu kasih tahu bahwasanya untuk end major yang diawali oleh slash CSS bintang-bintangnya mana nih? Bintang-bintang, kemudian nantinya ada JavaScript. Ini juga perlu ini ya diperhatikan ya teman-teman. Bintang-bintang, kemudian apa lagi? Ada dulu. Itu saya mau dia di permit all. Ya, sehingga dapat diakses. Sehingga kalau saya reload, nah ini udah bisa ya, udah berhasil dieksekusi. Karena semua endpoint kan itu harus butuh autentikasi ya teman-teman ya. Ketika kita pertama kali sudah menginstalasi Spring Security pada aplikasi kita, sehingga untuk endpoint yang bersifat public seperti CSS dan JavaScript yang nantinya kita mau gunakan secara eksplisit, entah dia autentikasi atau enggak, maka dari itu kita pakai permit all, teman-teman ya. Jangan lupa. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Saya mau nantinya kita agak berkreasi sedikit ya, agak fun sedikit. Kita mau background color-nya itu saya mau gradient. Kita lihat dulu gimana linear gradient. Linear generator. Gimana sih bikin gradient di CSS? Nah, seperti ini. Linear gradient, direction, background image. Linear gradient. Linear gradient. Di mana nantinya kita menggunakan gradient CSS generator. Kita coba mau menggunakan yang mana? Ini nggak ada pilihannya langsung ya. Kita misalnya pakai yang ini deh. Saya mau pakai yang ini. Yaudah, teman-teman bisa pakai ini aja. Nanti kita mainin aja di sana. Ini saya copy aja. Saya akan paste di sini. Ini background, bukan background color, background yang satu-satu. Ini tinggal kita coba reload kembali di sini. Warnanya terlalu warnanya coba ya kita ganti jadi agak sedikit kalem. Agak sedikit bukan warna biru. Kita kasih warna apa nih? Orange. Saya nggak begitu ini nih sama warna nih, jadi mohon maaf nih kalau misalnya warnanya kurang matching. Nah, kita coba warna ini ya. Semoga ini lebih bagus. Ya, lebih better walaupun agak sedikit kurang ya. Ini bisa kita mainkan deck-nya ya, misalnya 80 deck. Nah, ya, nanti putarannya seperti apa. Ini saya deck itu adalah ini ya, degrees ya. Apa ya? Derajat.
Nah, sip. Agak sedikit mantul ya, sedikit aja. Mungkin 120. Kita merengnya ke kanan. Nah, nantinya login page-nya ini uh, saya mau untuk home-nya, saya akan beri kelas juga. Dan beri kelas dengan nama kelasnya adalah home login. Seperti ini sedikit pemahaman tentang CSS saja. Home. Di dalam form login ini saya mau background-nya white. Oke, ini kita akan edit dulu sedikit. Saya akan kasih padding. Page terlalu banyak. Kayaknya 70 sudah. Border radius. Sorry. Jangan persen deh. 10 page. Lebih soft aja. Oke. 40 kayak. Oke. Loginnya untuk checkboxnya kita matiin aja. Ini tidak akan kita gunakan. Begitu pula dengan sebuah notifikasi. Di sini bukan lagi email, tapi nanti kita akan username berarti sebuah teks. Username. Kemudian di sini kita akan menggunakan timestamp, artinya ID-nya tidak lagi kita field bintang dari username. Ini akan pakai timestamp ya teman-teman ya. Kita akan pakai timestamp sebagai login page-nya. Kemudian username. Oke. Ini akan terjadi error karena di sini kita belum bikin TH object ini. Dollar login request. Kita bikin dulu di controller kita. Di sini ada login request. Berarti kita bikin dulu dari modelnya. Sorry. New package baru DTO. Dan DTO ada Java class namanya login request. Artinya data argument constructor dan non argument constructor. Di sini kita akan ada kebutuhan nantinya untuk kalau misalnya login berarti kita butuh dua. Nah, ini berarti login string username dan private string password. Ya, ini nantinya jadi inputan user. Berarti di sini login request. Oke, nantinya apalagi nih? Sudah kita bawa login request ke dalam sana. Kita lihat dulu TH objeknya, TH actionnya. Ini nanti diarahkan kemana? Ini akan saya arahkan ke /login ya. /login nanti ini samain aja dengan di backend /login. Lalu kemudian apa nih? TH method. Ya, ini kita akan menggunakan
method post. Ya, oke. Saya reload. Kita perhatikan dulu. Line 27, 57. Itu sepertinya ada yang typo, Kak. Oh, tipenya di ini ya? Di Yang objek, TH objek. TH objek. Mana nih? TH, Di oh, login request, Kak. iya, benar. TH objek, TH action, TH method. Login, request. Oke. Saya reload. Oke, mantap. Thank you. Mungkin ya formnya disamain aja sih. Saya bikin div lagi deh. Pas kita samain aja. Mungkin tapi untuk atau berarti di sini paddingnya itu saya mau 0. 20 px 50. 50. Sorry. Terus login page-nya tadi page. Oke, untuk width dan height-nya width-nya 50 VH. Terlalu gede ya, 30 VH. 45. Oke, FW purpose word level password. Oke. Gimana ya supaya keren? Ada saran nggak? Kenapa kurang keren? Kayak aneh gitu jadinya. Ya, mungkin di sini buttonnya kita jangan primary. Kemudian di sini kita kasih kita bikin btn padding ya. Saya mau 20 px. Jadi kanannya 30 px. Terlalu besar ya sih. Atas bawah 10 px. Kemudian phone weight ya kita kasih dia
Coba margin topnya kita kasih 10 pix. Nah, gini aja ya. Better lah. Mungkin shadow supaya box shadow. Saya nggak hafal ini ya. Kita lihat dulu deh. Gimana sih box shadow itu? Oh iya, saya lupa. Ini diameternya atas bawahnya 10, kiri kanannya ikut juga deh 10 per X. Kita kasih warnanya black. Mana nih? Aduh, ketutup nih. Terus, oh ini bukan kedua, sorry, bener ya. 10, 8, tinggal nantinya, nanti kita bisa bikin dia blur. Ya offset di sini kita kasih blur. Harusnya akan jauh lebih. Eh, blur. Oh, sorry, blurnya itu ditentukan bukan gitu. Blurnya dari PX ya, sorry. Nah, kita bikin dia blur banget coba. Transparan. Separate. Nah, ini jadi CSS nih, Mbak. Ada teman-teman silahkan cari lah. Ini separate-nya. Ini aja deh, supaya lebih kelihatan naik ya. Wih, apa lagi nih? Nah, selesai. Ya, ini mungkin kalau di hover, nah, cursor pointer. Eh, kita lihat lagi di sini buttonnya. Saya mau button loginnya ini ketika di hover. Kita bikin passwordnya ya. Hover animation. Reverse normal cubic is up.
padding ini akan saya besar dari apa animation animation kita lihat dulu ya, animation CSS. Bukan keyframe, saya nggak mau keyframe. Animation. Aduh, itu animation keyframe nih. Over oh, transition, astaga. Background transition. Nah, ini. Terlalu banyak ya. Nah, di teman-teman boleh ini ya. Ini bisa pakai keyframe deh. Keyframe itu lebih halus lagi nanti. Kayak ini. Keyframe itu gini, dari mana ke berapa. Keyframe, ntar lah teman-teman bisa pelajari. Oke, nah ini saja kita akan buat, kita udah buat tampilannya. Walaupun agak sedikit kurang menarik, tapi ya bolehlah ya. Displaynya seperti ini. Login page. Nggak usah pakai page sebenarnya. Saya kasih ini login aja deh. Nggak usah login page. Login aja. Kurang sekali ya. Login SIBKM. Supaya nggak terlalu tidak terlalu sepi. Oke, sekarang kita udah buat username dan passwordnya. Yang nantinya ini akan kita gunakan. Ya, kita akan gunakan untuk melakukan eksekusi pada loginnya kita. Nah, di sini karena kita akan membuat logic login, di mana kita set manual loginnya, artinya kita akan buat service-nya, teman-teman. Di sini output-nya saya tutup dulu. Berarti setelah kita bikin get mapping, apa yang kita lakukan? Kita lakukan post mapping, teman-teman. Post mapping. Ya. Public, string, balik lagi teman-teman, string, login. Di sini login view-nya. Dan ini adalah eksekusi login. Nah, login kita butuh apa? Balik lagi, kita butuh login request-nya. Kita butuh login request-nya. Lalu apa yang kita lakukan? Nantinya kita akan panggil service-nya. Nah, di sini kita belum buat service. Kita bikin dari service-nya dulu. Modelnya kita buat service-nya. Kalau kita perhatikan di dalam sana, kita bikin Java class baru namanya login response. Di mana nanti di dalam login response, kita bikin add data, add all argument constructor dan no argument constructor. Lalu kemudian login respon ada apa aja sih? Kalau kita perhatikan di sini apa aja untuk responnya dari ketika kita sudah login. Kemarin kita udah coba di postman-nya kita. Saya close all tabs ya. Saya kemarin kita udah bikin loginnya. Kalau kita perhatikan di dalam kalau di dalam authentication login, kalau saya login sebagai Kalisa,
Itu apa sih yang kita responnya ya, data-data. Oke, tes. Ini saya tiba-tiba lempar nih, sobat. Saya scan lagi ya. Ini udah terlihat nggak, teman-teman? Belum, Kak. Belum terlihat, Kak Jo, belum terlihat. Oke. Udah terlihat, teman-teman? Belum terlihat, Kak Jo. Oh, belum ya? Share screen-nya belum, Kak. Oke, saya coba ulang lagi ya. Seperti ini udah terlihat. Belum, Kak Jo, belum terlihat. Terlihat ya. Belum terlihat, Kak Jo. Oke, sabar. Tes. Udah, Kak. Udah terlihat. Oke, udah terlihat belum? Kayaknya udah lancar. Udah, Kak. Oh, udah ya. Bentar. Sudah, Udah, Kak. Sudah. Udah ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Eh, Oke, kita lanjut. Ini kalau kita cek, oke. Udah oke ya. Password, name. Oke. Nah, kita balik lagi ke penjelasan saya sebelumnya. Kita mau buat responnya dulu ya. Karena kita nanti menerima datanya dalam bentuk JSON dari backend-nya. Artinya kita harus tahu dulu nih ya, bentuk responnya itu seperti apa. Kalau kita lihat lagi di dalam Postman-nya kita, bentuk responnya seperti ini, teman-teman. Ada kayak namanya username. Dan ini bentuknya string. Oke. Berarti di sini kita akan buat private string username. Kemudian kita baca lagi JSON-nya. Oh, ada email. Ya, berarti private email ini bentuk tipe datanya apa? Tipe datanya string. String email. Next, authorities. Oke.
Oke, private. Authority ini dalam bentuk apa? Oh, ini dalam bentuk list. List of apa? List of string. Oke. List of string. Authorities. Selesai. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau buat responnya ya, mau buat sebuah penampung datanya, teman-teman harus pintar-pintar baca JSON-nya. Kalau ini list of apa? List of string. Oh, ini bentuknya string username-nya, begitu pula dan seterusnya. Oke. Sekarang berarti setelah saya udah save, nah sekarang artinya di sini saya mau buat service-nya dulu nih. Berarti saya akan buat new Java class login service. Nah, seperti biasa kalau kita buat service, beri anotasi service. Nah, kalau kita lihat lagi, melihat yang kita udah buat di sini, lihat kalau misalnya kita mau panggil service-nya, itu kita butuhkan apa? Kita butuhkan untuk berkomunikasi demikian, kita membutuhkan namanya REST template. Dan kalau kita berikan constructor, kita import si private REST template-nya. Nah, tapi di sini ada yang membuat saya agak sedikit kurang nyaman nih. Kalau kita perhatikan di region service kemarin, sini saya akan kita return dulu to be continued. Nah, kita nanti kita coding ininya dulu ya, backend-nya dulu, service-nya dulu, sorry, bukan backend-nya. Kita close all dulu, kita fokus bikin service-nya. Nah, kalau kita perhatikan di region service kemarin, teman-teman, di sini kalau kita perhatikan semuanya endpoint-nya ini panjang sekali, teman-teman. Ya, ini tidak lagi akan kita gunakan HTTP headers-nya, ini akan saya komen. Kalau kita lihat ini pattern-nya akan sama, di mana untuk endpoint kita akan selalu diawali dengan domain name yaitu HTTP localhost 8088. Dan ini kita panggil secara regularly berulang-ulang. Slash region berulang-ulang. Nah, karena ada kebutuhan untuk nantinya saya tidak mau nih seperti ini, saya mau ini bisa nggak sih Kak dipersimpel gitu ya, supaya nanti ketika kita nanti perubahan domain gitu ya, misalnya awalnya kalian buatnya itu sibkm.com saya seperti ini. Nah, karena mungkin pembaharuan domain itu cukup mahal, sehingga teman-teman beralih dari .com ya, agak turun sedikit ya, lebih murah mungkin sibkm.net atau .xyz ya, seperti ini. Nah, alhasil teman-teman, kalau misalnya teman-teman memiliki 100 controller di dalam sana, nggak usah 100 ya, terlalu banyak ya, mungkin 20 controller aja deh, nggak usah terlalu banyak ya, teman-teman harus mengganti ke 20 controller untuk tiap-tiap endpoint-nya. Wah, ini akan makan banyak waktu dan tidak efisien, dan bisa jadi teman-teman mungkin ada 1 atau 2 controller yang kelewatan, sehingga pada saat melakukan request, sehingga akan dipublish ke dalam production atau dipublish secara publik ya, digunakan oleh user atau pengguna. Nah, ini akan memberatkan atau membingungkan seorang user karena terjadi error. Karena untuk sibkm.com-nya saat ini, pada saat URL-nya itu dipanggil atau dieksekusi, nah ini tidak ada teman-teman, ini sudah tidak ada. Kita sudah beralih ke sibkm exception. Nah, kalau misalnya kita menggunakan cara yang seperti ini, cara manual seperti ini akan membuang-buang waktu teman-teman ketika terjadi integrasi atau imigrasi dari .com ke exception ya, atau pembaruan domain atau penggantian nama domain. Nah, ini akan cukup ribet. Alhasil teman-teman ada sebenarnya cara yang lebih mudah ya, teman-teman tidak perlu menuliskan satu persatu seperti ini, melainkan teman-teman nantinya cukup kita akan buat sebuah private string URL ya, di sini akan menampung URL di mana value-nya ya, kita akan menggunakan Spring Boot annotation, di mana value-nya ini kita dapat dari mana. Value-nya ini akan saya buat dengan nama apa nih kira-kira, dengan nama base URL ya, di mana base URL ini akan selalu, karena ini buat region
berarti akan selalu diawali dengan slash region. Nah, base URL-nya ini akan saya setting di mana? Base URL-nya ini akan saya setting anotasinya di dalam application properties. Sehingga di sini saya akan memanggil servernya. Saya memberitahukan bahwasanya ada base URL yang akan selalu diawali dengan http / localhost. Portnya berapa? 8000. 8. Selesai. Artinya jangan lupa kalau misalnya kita ada penambahan di sana, artinya kita perlu clean and build terlebih dahulu. Output saya mana? Slide app-nya akan saya matikan terlebih dahulu. Kita akan clean and build terlebih dahulu. Di bawah ya. Oh, yang ini ya. Ini headers-nya tadi kita uncommand dulu deh. Fokus. Kita uncommand dulu. Kita clean and build. Nah, di sini kan kita tidak perlu melakukan auto wire di sini, teman. Jadi ini akan kita lakukan secara manual. Karena pada saat nantinya kalau kita menggunakan argumen constructor, secara otomatis kan dia akan menambahkan dependency injection-nya. Dia akan mencari objek di kontainer Spring Boot kita. Nah, objek untuk REST template-nya memang ada di dalam kontainer Spring Boot-nya. Tapi objek string-nya kan tidak ada, teman-teman. Sehingga untuk menghindari error yang seperti tadi, karena tidak menemukan objek bin dari Java length string ya, sehingga kita harus membuatnya secara manual seperti ini, teman-teman. Tidak bisa lagi kita menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu argument constructor. Ya, sehingga di sini saya akan kembali menjelaskan ya. Nah, ini masih ada error nih. Apa nih? Nah, base URL-nya will not resolve placeholder base URL. Nah, kita perhatikan lagi. Kita lihat dulu apakah ada yang masih keliru. Untuk di application properties-nya, apakah sudah benar? HTTP. Oke, ini sepertinya kurang server base URL. Oke, coba kita klik ambil lagi. Nah, berhasil ya. Sehingga nantinya kalau saya jalankan kembali, kita tidak lagi harus menuliskan satu persatu untuk domainnya, domain name-nya, sampai dengan region-nya. Melainkan kita cukup fokus pada untuk menampilkan URL. Seperti ini. Ini akan jauh lebih simpel, ya. Dan memudahkan nantinya teman-teman mengakses setiap endpoint-nya. Ini kita ganti semuanya jadi URL. Plus ID. Di sini karena kita URL-nya kan region ya, nggak pakai slash, sehingga nanti di sini kita menambahkan slash dulu seperti itu. Baru nanti kita tambahkan ID. Begitu pula dengan ini URL plus slash plus ini. Atau teman-teman bisa pakai
method string yang sudah disediakan oleh Java atau concat seperti ini. Teman-teman sama saja sebenarnya. Slash t tinggal teman-teman ditambahkan. Boleh seperti ini ya, ada dua cara. Oke, sudah kita buat secara lebih simpel. Nantinya saya akan terapkan ini juga di loginnya ya. Ya, ini masih ada error, errornya di mana? Region controller. Oke, kita lihat lagi di region controller. Region controller. Region problem apa nih? Region controller from plus loader. Data restart. Oh. Kita coba clean and build dulu. Kenapa tuh? DevTools yang masalah. Kita jalankan kembali. Nah, udah bisa ya. Agak sedikit error tadi. Tapi udah berhasil kita selesaikan. Kita bikin login service-nya. Sama. Nah, ini nggak bisa pakai request structure. Nah, nantinya kita bikin di sini private string-nya. URL. Dimana nantinya kita akan mengumpulkan bantuan dari environment variable. Ya, kita berikan anotasi value. Value-nya jangan menggunakan lombok ya teman-teman ya. Kita menggunakan string framework beans. Ya. Di sini kita akan ambil langsung dari environment variable-nya. Server.base URL. Dan ini akan selalu untuk kelas ini atau service login ini selalu dihandle oleh endpoint yang akan diawali dengan /login. Jadi di sini kita akan bikin public ya, public apa? Public pengembaliannya apa? Pengembaliannya adalah login response. Di mana di sini adalah login. Untuk masuk ke loginnya kita butuhkan login request. Nah, artinya di sini kita akan berhubungan atau berkomunikasi dengan si backend-nya tuh. Menggunakan apa? Balik lagi kita akan menggunakan trace template dengan metode yang namanya exchange. Nah, URL-nya akan diambil dari mana? Ini akan diambil dari URL yang sudah kita inisialisasi di atas variabelnya. Metodenya apa? Metodenya adalah post new http entity diambil dari login request. Dan terakhir ini adalah new atau nilai pengembalian dari sebuah metode ini itu adalah new para literal step reference. Itu nilai pengembaliannya adalah login request. Nantinya kita akan get body. Nah, selesai. Kita kecilin dulu. Oke. Kalau sudah sebenarnya kan ini buat login teman-teman ya. Karena ini buat login, nantinya saya mau ngecek nih di login controllernya. Nanti saya bikin login controller dulu. Di sini new Java class login controller. Oh, udah ada ya. Login controllernya nanti post mappingnya itu akan mengacu atau mengarah pada login service. Kita akan ambil login service nih. Service. Login service. Ini kita kasih all argument constructor. Jadi di sini kita panggil login service.
login service dot login. Nah, kalau misalnya dia berhasil, apa yang akan kita lakukan? Saya akan coba melakukan return redirect ke halaman misalnya region seperti ini. Ya, tapi untuk itu sebelum itu kita lihat dulu di sini. Kalau misalnya kita udah login, saya mau kasih lihat ke teman-teman. Kalau ini benar-benar udah bisa login, ini belum bisa sebenarnya. Kalau misalnya kita coba dulu ya, kita coba dulu. Saya download kembali. Username ada Kalisa dan passwordnya ada Kalisa. Saya submit. Nah, kalau kita lihat lagi, ini apakah berhasil? Ya, ini akan terjadi error. Di mana kalau kita perhatikan login service 30. Oke, kita lihat lagi login service. Nah, 30-nya kenapa nih? Rest template-nya, oh iya, sorry. Kita bikin constructor dulu, karena ini manual, teman-teman. Kita berikan anotasi add auto while. Oke, masuk lagi. Kalau kita coba ulang lagi kembali. Nah, Kalisa. Saya submit. Nah, ini harusnya udah berhasil login, teman-teman. Tapi apa yang terjadi di sini? Kalau saya mencoba ke region, itu tetap nggak bisa. Ini tetap dianggap tidak login. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa aplikasi kita saat ini tidak menganggap bahwasanya ini sedang login? Aplikasi kita belum mengetahui bahwasanya Kalisa ini adalah user yang sudah terdaftar di backend-nya kita, yang ada pada server side kita. Ada yang tahu kenapa? Mungkin Rehan tahu? Nggak tahu Kak, sebenarnya saya juga nyoba kemarin. Sama kayak gitu Kak, udah login nggak pindah-pindah. Nggak anggap login ya, Rehan? Iya Kak, Nah, atau Barik deh, Barik. Dapat nggak Barik? Maaf Kak Jo, Barik izin ke kamar mandi katanya. Oh, Barik. Ih, tahu aja nih siapa nih. Bahaya Barik ya. Oke. Mungkin Ilham deh. Ilham. Tahu nggak Ilham kenapa? Atau mungkin Ilham udah dapat nih caranya. Nah, saya juga belum tahu, Kak. Belum tahu. Oke. Kalau menurut Fajar, ini menurut ya. Jadi tahu nggak tahu, tapi menurut Fajar tuh gimana nih? Saya juga bingung, Kak, gimana? Belum tahu. Terakhir deh, saya mau tanya Karisa. Menurut Karisa gimana tuh Karisa? Menurut saya juga sepertinya saya juga masih belum mengetahuinya Kak, belum tahu Kak. Bingung semua ya. Oke. Jadi sebenarnya ini ketika kita sudah mau sudah login ya, ada satu step yang harus kita lakukan juga di backend-nya, di front end-nya sorry ya. Dimana kalau kemarin saya udah jelaskan, ketika kita melakukan authentication secara manual, yang harus kita lakukan adalah kita perlu set prinsipalnya secara manual juga atau sessionnya ya. Dimana kalau kita buka lagi backend-nya kita, saya akan buka secara sekilas, secara cepat aja di sini di login service-nya kita.
Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kemarin. Jadi ketika kita buat login service-nya itu sendiri, ya secara manual. Jadi ketika sudah kita buat username dan passwordnya dan kita sudah melakukan autentikasi di sini, apa yang kita lakukan yang ketiga? Yang kedua, sorry, bukan yang ketiga, kedua. Setelah kita autentikasi, yang kita lakukan adalah kita melakukan set principle-nya. Ini adalah set session. Atau set principle. Ya, di mana session atau principle itu sendiri adalah kita memberitahukan aplikasi kita bahwasanya user yang lagi login saat ini adalah user yang sudah melalui tahap autentikasi, dan silahkan kamu simpan autentikasinya ini ke dalam aplikasi kita, sehingga kedepannya ketika kita mau mengakses slash login, slash country, employee, role, atau user, yang notabene-nya di mana di sini adalah endpoint yang harus memasukkan username dan password atau harus menunjukkan kredensial, itu tidak perlu lagi kita tunjukkan kredensial secara terus-menerus. Melainkan itu sudah ada dalam sebuah session, ya, atau principal. Jadi session atau principal ini adalah orang yang sedang login atau yang saat ini login pada aplikasi kita, ya. Sehingga di sini ya yang tidak lain kita harus set sessionnya juga di dalam front end-nya kita, agar apa? Agar bisa terdeteksi di front end kita bahwasanya yang lagi login saat ini adalah Kalisa, dan Kalisa ini memang sudah terautentikasi dan teridentifikasi bahwasanya ini terdaftar pada database kita, sehingga sebelum kita nantinya selesai tidak hanya mengirimkan atau mengembalikan bodinya, ya, apa yang kita lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan set authentication. Berarti sini saya akan menggunakan public buat metode void aja, teman-teman, ya. Metode void aja, karena ini saya tidak mau mengembalikan apa-apa, tapi hanya saja saya mau nantinya melakukan yang namanya set authentication. Nah, kita set authentication, ya. Ya, kita set principle-nya, ya, kita pakai ganti-ganti aja principle. Set principle-nya. Yang mana ketika kita mau set principle, apa sih data-data yang harus kita butuhkan, ya sebenarnya ada data-data yang ada di login response-nya. Ya, mana saya berikan nama respon. Ya, yang nantinya di sini saya akan melakukan perubahan data terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena di dalam username, password authentication token, add new username, password authentication token, di dalam sana itu membutuhkan 3 value. Ya, jadi sebelum kita set autentikasinya ke dalam sebuah principal, itu kita balik lagi, kita harus balut username, password, dan juga authority dari username itu ke dalam sebuah kelas yang namanya username password authentication token, di mana kelas ini membutuhkan 3 value utama, 3 data. Ini mungkin saya enter saja supaya tidak ini tidak terlalu panjang, ya, seperti ini. Sorry. Nah, kita melakukan constructor di sini, di mana value pertama ini adalah username atau principalnya, berarti res.get username-nya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kredensialnya. Ini kita res.ada, ya, kita tidak mengirimkan kredensial apapun, berarti nanti kita kasih 0 aja, teman-teman, tidak perlu diisi, ya, sampai nanti memang kalau misalnya ada kebutuhan nantinya kita gunakan kredensialnya, ya udah, berarti kita nanti set passwordnya di sana. Nah, yang terakhir ada authority. Nah, authority di sini kalau kita perhatikan ini berbentuk granted authority, sehingga nantinya di sini sebelum saya masukkan ke dalam username ke dalam konstruktornya token ini, username password authentication token ini, kita harus merubah lagi datanya, teman-teman, ya. Yang awalnya res ini berbentuk, kalau kita lihat ini berbentuk list of get authority, itu berbentuk list of string, sehingga yang dibutuhkan adalah collection atau list of granted authority, sehingga kita di sini mau menggunakan string lagi, ya. Kita kembalikan datanya.
Kita kembalikan datanya menggunakan map, ya, fungsi mapnya di mana authority. Ya, akan saya kembalikan ke dalam new simple granted authority. Ya, authority itu sendiri. Tinggal saya akan collection, collectors. Kita collect dia ke dalam list kembali. Dan nantinya ini akan saya simpan ke dalam list of granted auto authority. Dan ini adalah authority-nya. Set. Nah, nanti di sini saya akan kirimkan auto release. Selesai, ya. Jadi tadi ini kita merubah bentuknya dari list of string balik lagi ke list of granted authority. Nah, kita set di sini authority-nya. Lalu dan terakhir, seperti biasa kita akan pakai security context holder. Context holder. Jadi di sini tidak melalui authentication manager lagi, melainkan kita langsung saja di autentikasi security context holder-nya. Kita set apa? Kita get konteksnya terlebih dahulu, lalu kita set authentication di authentication. Selesai, ya. Jadi sebelum nantinya kita anggap ini udah login, jangan lupa nantinya sebelum kita return, ya, kita akan ada kebutuhan untuk menampung ini ke dalam sebuah respon namanya login response. Ya. Nah, jadi nantinya sebelum saya returnkan res-nya ini, ya, saya akan panggil metodenya dulu, set principal di sini. Ya, datanya dapat dari mana? Dapatnya dari responnya. Seperti itu, ya. Sehingga nanti ketika sudah login, ya, kita coba lagi, kita reload lagi. Kalisa, saya submit. Nah, ya, kembali sudah dapat kita gunakan. Ya, sampai sini teman-teman dapat dipahami. Jadi tidak hanya kita set prinsipalnya di backend atau sesinya di backend, tapi kita juga patut untuk simpan atau set prinsipalnya di front end-nya kita, teman-teman. Ya, seperti itu. Sampai sini teman-teman ada yang tanyakan? Sampai sini ada yang tanyakan, teman-teman? Belum? Cukup? Kalau misalnya belum ada lagi yang tanyakan, ini saya akan bikin sedikit validasi di sini, teman-teman. Ya, di login controllernya. Nah, ini kan ceritanya kita udah login nih, ya. Kita udah login. Jadi ketika saya mau kalau udah berhasil login, artinya kan saya nggak bisa lagi nih teman-teman ke login. Nah, ini tidak diperbolehkan, sehingga saya akan membuat sini login view-nya. Saya akan buat sebuah if, ya, sebuah apa namanya, validasi, ya. Jadi untuk get mapping-nya sendiri saya akan melakukan validasi. Jadi ketika ini tidak sama dengan post, jadi ini kalau misalnya dia bukan tidak sama, ya, kita akan panggil authentication-nya. Ini berarti saya akan panggil session-nya, authentication. Ini akan authentication-nya, session-nya, jadi sebenarnya session-nya itu bisa dipanggil, teman-teman. Bisa kita cek dengan cara kita akan panggil security context holder. Dari context holder-nya saya akan get context-nya. Ya, tadi alih-alih tadi kita melakukan set authentication, di sini kita akan get authentication-nya. Kita akan cek kalau misalnya authentication-nya itu sama dengan nol, ya, sama dengan nol atau kosong, ya, atau authentication itu instance of seperti ini. Jadi kalau objeknya ini, authentication objek ini sama dengan anonymous
anonymous authentication token. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya akan mereturnkan dia ke halaman login kembali. Ya, jadi saya akan kirimkan dia ke halaman login kembali. Jadi ketika dia berhasil login, ya udah, berarti dia akan selalu di redirect ke returnnya ke halaman, misalnya apa nih, ke halaman region kali ya. Redirect, ya redirect, ya redirect aja, redirect. Nanti teman-teman bebas sih mau kasih halaman dashboard, nanti buat sendiri boleh. Tapi di sini karena dashboard yang nggak ada, saya akan arahkan ke region aja. Ya, nanti kalau misalnya kita reload lagi, ya kita kembali ke login, dan kita kan di sini sekarang udah punya session ya teman-teman ya. Artinya kita udah berhasil login. Tapi kalau saya kembali ke halaman login kembali, itu tidak boleh. Ya, kita akan selalu di redirect ke halaman login karena kita sudah login teman-teman. Ya, itu kita tidak diperbolehkan lagi untuk kembali ke halaman login. Ya, seperti itu. Lalu kemudian apa lagi nih kira-kira? Mungkin di sini saya akan hapus. Ya, saya akan hapus. Mungkin di sini alangkah baiknya kalau misalnya nanti mungkin teman-teman punya sebuah ini ya, sebuah pengecekan juga di sini. Misalnya nanti pengecekannya, jadi kalau misalnya dia berhasil login ya, nanti nilai pengembaliannya ke halaman login. Misalnya ke redirectnya ke halaman apa ya. Kalau misalnya gagal, kita redirect dia kemana gitu ya. Mungkin kayak gini aja supaya sebenarnya tepatnya itu kalau di login service ya seperti ini, responnya tuh tidak seperti ini sebenarnya. Yang lebih bagus tuh sebenarnya teman-teman bisa lakukan seperti ini. Jadi respon itu bisa kita seperti ini. Ini akan saya simpan ke res. Oke, ini akan saya balik ke dalam response entity. Akan simpan dia ke dalam login respon. Dan nantinya kalau misalnya if ya, kita kasih yang di sini, all responnya dot responnya dot get status itu sama dengan http status statusnya itu adalah oke atau berhasil atau 200, yang saya lakukan adalah return true. Nah, di sini kita akan pakai atau ganti dia bukan lagi mengembalikan login respon, tapi boleh. Karena emang di sini kita juga tidak gunakan login responnya, tapi login responnya kita gunakan di sini, tidak kita gunakan sebagai nilai pengembaliannya. Nantinya kalau misalnya dia gagal, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah return false. Dan nantinya kita di sini sebelum kita return, kita set prinsipalnya, kita akan bawa responnya, kita get codingnya. Nah, nantinya di sini kita bisa melakukan validasi nih di login controller ya, validasi dari tampilan mungkin bisa jadi. Nah, di sini kita bisa bikin if. Jadi ketika dia apa nih? Jadi kalau misalnya dia tidak sama dengan login service login. Jadi kalau misalnya dia bernilai false ya, bernilai false. Oke, dia false, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan nantinya kita mau returnkan dia, kita redirect ke halaman slash login. Slash login kita arahkan di diberikan oleh sama dengan dan nantinya kalau misalnya dia berhasil, saya akan kembalikan dia atau saya redirect dia ke halaman region. Nah,
seperti itu. Ya, nanti sudah selesai, saya kembalikan ujian. Nah, ini misalnya saya hapus dulu ya sesinya, misalnya get cost F12, kita coba hapus sesinya dulu di sini. Saya clear, saya reload. Nah, ini secara otomatis kan nggak bisa nih teman-teman. Kita login. Tuh, error lagi. Errornya apa nih? Login may not access, may not be accessibility by any of. Okay. Return authentication / login. Udah ya. Jadi kalau saya mau ke region itu nggak bisa, harus login dulu. Kita submit dulu Kalisa di berhasil. Oke, udah selesai ya. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan dari tadi ya, konfigurasi loginnya, set loginnya, bikin tampilannya, sampai dengan kita bikin validasi ya dari segi loginnya. Apakah teman-teman di sini ada yang ditanyakan terkait dengan loginnya, bisnis loginnya? Belum ada? Sedang dicerna, Kak Jo, sedang dicerna. Oke. Oke, next. Sekarang ya, mungkin saya akan push dulu ya, kita akan pelan-pelan saja. Kita akan push dulu. Saya akan buka foldernya dulu. Oke, loh, foldernya kenapa nggak buka? Oh, sorry. Di groups final SBKF line app. Ini saya akan git bash ya. Git status git add git audit bin app. Sini akan saya bikin login shutcase atau login logic and from login logicnya jadi login logic gitu terus ya. Tadi kita udah buat login logicnya. Untuk tugasnya sendiri ini tidak akan sulit teman-teman ya, mungkin cukup dulu ya untuk hari ini kita bikin login logicnya ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan jauh lebih advance lagi teman-teman. Nantinya kita akan create headers dan sekaligus membuat yang namanya REST template interceptor ya. REST template interceptor. Nah, karena minggu depan itu kita tidak lagi ingin membuat akses kita seperti ini, mana ya, region service. Kita tidak mau orang yang login itu selalu Kalisa teman-teman. Ya, nantinya saya akan membuat headersnya ini secara dinamis. Ya, headersnya akan secara dinamis. Jadi tidak hanya selalu berpaku pada Kalisa, ya, melainkan nanti secara dinamis. Entah nanti yang login dari Kalisa, entah yang login nantinya ini adalah misalnya namanya Ilham atau Fadli ya, ataupun Karisa ya. Jadi nanti detail ini, nah ini nggak bisa teman-teman saat ini ya. Ini tidak bisa, edit pun tidak bisa ya, tidak bisa menampilkan datanya karena itu membutuhkan data get by ID ya pada region ya. Begitu pula dengan edit, ini get by ID untuk menampilkan datanya. Sekarang nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena kan saat ini kita masih membuka aksesnya pada halaman get all-nya saja. Jadi supaya bisa lihat get by ID-nya, kita harus add ini lagi teman-teman. Nah ini kita tidak mau lakukan ya. Di minggu depan, di hari Jumat, tepatnya di hari Jumat, itu kita akan bahas bagaimana nantinya kita akan ngebuat apa? Ngebuat user yang lagi login saat ini ya, untuk headersnya itu bersifat dinamis. Tidak lagi kita add satu-satu seperti yang kita lakukan tadi teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi kita reload dulu.
Air dulu. Oke, apa yang terjadi? Apakah ada kendala? Error? Ternyata ada error. Errornya di mana nih? Kita lihat dulu. Oke, ini agak sedikit error Devin saya. Unik banget ya. Coba ya, kita coba start dulu. Aduh. Agak sedikit ada bug nih. Saya jalankan lagi. Bisa ya. Kalau misalnya saya jalankan lagi ya, nanti kan nggak habis. Oh, dia bisa ya. Udah ada ininya tadi. Masih ada sessionnya. Saya detail. Nah, ini kan belum bisa ternyata. Kita lihat lagi. Kenapa belum bisa? 404 not found. Oh, endpointnya not found. Oh iya, karena hit by ID kita lupa nih plus slash ya. Nah, kok dia sekarang kayak gini sih? Oke, ini saya nggak tahu kenapa nih. Ini terjadi pada region controller saya. Nanti saya coba cek lagi. Sepertinya ada yang error. Tapi nggak error. Nah, ini yang agak-agak aneh. Ya udah, ini kayaknya harus di restart dulu nih. Dari bisa. Coba. Sebenarnya nggak error teman-teman ya. Cuman ini kayaknya dari IDE-nya agak-agak bermasalah. Jadi dia dianggap terus nih region controlnya nggak ada. Kalau kita jalankan kembali, ya, saya jalankan kembali di sini. Saya jalankan kembali. Nah, saya detail sekarang. Nah, udah bisa ya. Nah, tadinya tuh nggak bisa. Nah, sekarang udah bisa. Karena ini sudah ada si headersnya atau siapa yang login saat ini. Ya, nah ini kita tidak mau lagi kita set manual seperti ini, manually yang satu-satu itu tidak lagi kita akan lakukan seperti tadi, tapi nantinya biarlah nanti kita akan setnya secara otomatis dan generate base 4-nya juga itu akan dibantu secara otomatis menggunakan Spring Boot. Ya, mungkin cukup dulu untuk hari ini teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman tugasnya cukup simpel, nanti saya akan tulis. Dimana nanti teman-teman silakan menuliskan kembali buat login ya, buat login, tapi yang berbeda di sini loginnya tidak mengikuti tampilan yang sudah saya buat kayak tadi. Buatlah tampilannya semenarik mungkin dan buatlah validasi-validasi yang mungkin teman-teman pengen berbeda dari saya. Kalaupun sama juga tidak masalah, tapi di sini tugasnya teman-teman lebih fun ya, teman-teman. Saya mau teman-teman berkreasi, belajar tentang CSS-nya, bikin tampilan semenarik mungkin untuk halaman login, ataupun nanti teman-teman juga memperbaiki halaman-halaman region ataupun kontennya yang sudah teman-teman buat. Oke, sampai sini cukup clear teman-teman. Permisi Kak, izin bertanya. Ya silakan. Yes, saya mau nanya yang materi authorization kemarin itu punya saya waktu login di Postman itu kok yang update user nggak kedeteksi ya Kak? Update usernya tidak terdeteksi. Yang di mana? Iya. Iya Kak, maaf. Sorry gimana? Jadi pada saat kita ini yang login di Postman yang kemarin Kak Jo sempat contohkan itu punya saya yang update usernya tidak terdeteksi Kak. update usernya tidak terdeteksi. Kita coba ya. Maksudnya sini gini. Update ininya. Ini yang nggak kedeteksi. Yang di itu Kak, yang di yang login itu. Login ini. Iya, di situ saya nggak ada update usernya. Gitu. Nggak ada update usernya. Emang ini buat login loh, bukan update loh. Maksudnya update tuh yang mana tuh maksudnya? Maksudnya outputnya itu Kak. Oh, outputnya nggak ada. Iya. Bukan update ya. Saya jadi bingung nih kok update. Iya.
Oke, mungkin boleh di-share screen siapa namanya, Iya, Syafira. iya. Ini bagus banget nih, supaya kita tidak ketinggalan jauh ya, Syafira ini bagus banget nih. Tanya aja sekarang. Sebentar ya, Kak. Ya, saya stop dulu. Permisi Kak Jo, mungkin boleh tolong di ACC. Udah saya. Apa sudah masuk ya, Kak? Share screen-nya. Ya, udah terlihat. Ini, Kak. Saya kedeteksinya itu read-nya ada 2 gitu. Saya kurang tahu kenapa. Oh. Nih, ini karena di database-nya. Coba lihat database-nya. Oh iya, Database-nya itu, ini udah benar sih. iya, maaf Kak. Udah benar. Itu udah benar. Oh iya. Cuman read user-nya. Nah, read user-nya itu coba lihat di tabel user role. User role. Nah, di sana ada terjadi duplikasi data. Ini, Nah, Kak. di sana ada terjadi duplikasi. Sorry, tabel role privilege. Oh iya. Role privilege. Nah, di sini pasti ada terjadi namanya duplikasi data. Jadi ada role yang sama. Lihat tuh, 1212. Nah, itu yang menyebabkan. Lihat di bawah. Kan lihat dari bawah 14, 1212. Oh, Tapi nggak ada 13. Nah, yang salah satunya dari situ kamu boleh hapus. Ya, mungkin kamu bisa edit juga salah satunya. editnya di sini, Kak. Nah, editnya itu tidak bisa seperti ini. Nggak bisa. Itu editnya kalian bisa edit menggunakan SQL. Menggunakan perintah query. Jadi kalian hapus dulu, mungkin hapus dulu supaya tidak keduplikat. Nah, hapusnya pun sama. Oh iya. Kita harus pakai SQL. Lewat Query. Postman atau lewat mana? Lewat Lewat database. Kalau kamu udah bikin function untuk menghapus query dari sini aja, dari SQL-nya. Di sana kan ada SQL tuh. oh iya. Nah, di situ kamu bisa bikin query delete. Tahu kan ya, delete? Tahu lah. Iya, iya, Kak. Nanti saya coba. Ya, nanti kamu delete salah satunya atau delete semuanya dah. Nanti kamu add sendiri lagi. Add manual 1, 2 dan 1, 3-nya. Atau add-nya menggunakan
apa namanya API yang sudah kamu bikin. Baik Kak Jo. Terima kasih banyak Kak Jo. Ya, sama-sama. Saya izin Ya, ada satu lagi? Kak. Ya, silakan. Ya, ada lagi teman-teman yang tanyakan? Belum ada? Belum ada, teman-teman? Kak, aku mau nanya kak. Oh iya, silakan. Tapi nggak tahu errornya, bingung ngapanya ini teh kak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di-share screen dulu. Langsung langsung share screen ya. Ya, boleh. Udah kelihatan kak. Ya, udah terlihat. Nah ini tuh kan udah nyoba. Kalau gini tuh error nggak kak? Coba klik kanan di terminal server. Oh, ini server side. Server side-nya ada nggak situ? Yang Server side kemarin. itu nggak error sih, server side running. Terus nyobain yang ininya gini mulu kak. Mana tuh? Tuh. Oh, unauthorized. Ini unauthorized artinya kan betul login tuh kamu bukan dulu nih. Coba lihat dulu di konfigurasinya. Konfigurasi API konfigurasi yang di backend. Ini udah backend kan? Backend bukan? Iya yang server side. Ya udah server side. And matcher HTTP metodenya post dan slash-nya login. Udah benar. Coba lihat lagi di postman-nya. IP localhost 8088/login. Unauthorized. Save dulu. Coba Ctrl S. Di save dulu. Authorization coba lihat. Authorization di Yang mana kak? yang di bawahnya itu tuh. Ada Oh ini. params, ada headers, ada body. Coba authorization diklik. Nah itu diganti no out. No out. No authentication. Udah kak terus. Terus bodinya coba lagi balik ke body. Body. Di save, coba di save lagi. Desain Oke. lagi tuh. Masih sama. Masih. Oke. Balik lagi ke konfigurasi. Ini. Kita ke controller yang handle login mana? Ini. Login controller, REST controller, request mapping login controller, login service. Oke. Oh, dia masih minta login ya. Coba lihat lagi di security konfigurasi. Ini. Apa ada yang salah kak codingannya? Ini udah benar. And matcher HTTP metodenya post slash login permit udah benar. Ini di save lagi coba. Servernya udah ke-reload.
Bentar kak, lemot. Mana-mana. Terlalu kentang laptopnya. Waduh, saatnya lem biru ya. Mm-mm. Nah, udah kak. Ya. Coba di eksekusi. Masih. Unauthorized. Coba lihat errornya. Error di terminal. Gini. Sabar. Dinaikin ke atas, ke bawain dikit. Coba lihat login service. Unauthorized. Login service coba. Ini. Ya, ini belum masuk ke sana sih. Coba lagi ke konfigurasi. Ini di konfigurasi saja sih. Configuration. HTTP security. Configure. Uji. Coba di, aduh, gimana ya? Di Postman, ini kayaknya Postman nih. Postman coba di headers. Headersnya coba saya pengen lihat. Oke, kita kosong. Di body dalam bentuk JSON. Free request script test setting. Params. Bener ya, kamu menggunakan localhost 8088 di backend. Benar. Authorization. Bener ya. 8088. Oke. Localhost 8088 slash loginnya itu unauthorized. Oke, mending kamu coba di settingnya. Kita nggak usah pakai ini deh. Di NetBeans, kamu hapus HTTP method postnya di loginnya yang ada di konfigurasi. HTTP method postnya dihapus, diganti, hapus saja. Nah, Semua. login enggak, itu aja, login / bintang-bintang. Login / bintang-bintang. Gini kak. Bintang-bintang. Nge-lag nih. Iya, kayak gitu. Loginnya ditaruh paling atas. Di sini. Di bawahnya authorization request. Sorry, di bawahnya authorization request. Bawahnya authorization. Nah, oke.
Ya, silakan dicoba dulu. Ininya tetap post Kak. Ya, betul. Ini tetap post mapping kan ya di login service. Ini Login controller post mapping kan ya. Sorry, login controller. Login controller. post. Post mapping. Login. Nah, oke. Lihat lagi. Masih. Masih apa? Masih unauthorized. Lagi. Authorization. Coba deh login di region coba. Ke region gini Kak. Ke postman region. Nah ya, pakai itu aja nggak apa-apa deh. Biasanya password ya, biasanya passwordnya kamu masukin yang udah ada di database. Masih. Ini nggak bisa nggak? Enggak. Nggak bisa deh. Pakai Nggak. yang di postman. Supaya base 64-nya udah dibuatin. Pakai postman aja. Gimana? Postman. Orang region. Di collection region. Ya get Region. all-nya. Get all-nya mana tuh? Ini. Pakai get. Authorization-nya pakai basic authentication. Authorization. Di Ini. sebelahnya headers. Nah, basic authentication. Basic out. Username dan passwordnya dimasukin di sana. Bukan di situ dong. Username dan Gimana? passwordnya dimasukin di Ini. Oh ini. authorization. Authorization-nya kan ada tuh kolom username dan password. Nah, headers-nya dihapus dulu ya. Headers-nya ada tuh. Headers-nya Ini. dihapus. Headers. Loh kok 10 tapi nggak ada. Ya udah, send. Region search nih mah. Send. Oh, pakai body ya? Nggak pakai body dong. Nan. Bodinya nan. Bodinya nan. Emang loginnya ini password dan username ini salah nih. Di authorization aja gagal. Apa bukan kayak gini? Passwordnya bener nggak tuh? Tuh nggak, bener tuh. Passwordnya kan harus by encryption. Nah, memang nggak bisa. Sama aja. Coba aja. Kan password itu harus by encryption sekarang. Salah kali ini. By encryption generator. 1, 2, 3, 4, 5. Encrypt. Oke, di copy. Di paste di database. Nah, Terus cobain. di postman. Yang ini udah 1 sampai 5. Nah, coba di sana. Masih. Unauthorized. Regionnya ada kan? Soalnya
region. Region controller. Ini Oke. Balik lagi ke Postman nih. Di save dulu coba. Ini belum ke save nih. Di save. set Nggak usah pakai slash. Kok masih authorize? Coba app security configuration. Atasnya ke atas. ininya silang nggak? Ya emang coba ke user detail service. Ke mana kak? User detail service. User detail service. Ini Sebelumnya udah berhasil ininya loginnya sebelum belum. Ini tuh pas nyoba gini error terus. Gak masuk. sebelum buat custom login emang loginnya belum berhasil. Iya, Emang loginnya belum berhasil. belum kak. Ini errornya ada di Apa harus bikin dari awal dulu loginnya? enggak. Modelmu coba lihat lagi model antara user model user dulu. Nah user dan ini udah ada registration property, terus di roles Role ada di privilege. Nah, ya udah ada juga. Nah, ini yang salah mana nih? Mana benar? gak tahu kak. Bingung kan? Lihat lagi coba besarin ininya terminalnya. Oh ininya di user Gue tahu nih user di user itu kan ada is akun locket sama is enable. Coba lihat databasemu. Ini Database. Ya, is akun locketnya false, betul. Is enable-nya true. Betul. Is enable true. Is akun locket false. Udah benar Ini. sih. Coba lihat di ini di apa kak? sessionnya di app detail security, app detail Java modelnya. Scroll ke bawah. Benar sih. Bawahnya lagi.
Coba kamu ini dulu deh, di permit all aja deh. Siapa namanya? Rehan, permit all Pak. aja. Pak, Kak. Iya, Yang mana yang ini? itu di komen semuanya. Bukan semuanya, yang 5453 di komen. 5453. Ini. Terus any request-nya di permit all. Di 57. Ini. Ya, itu kita permit all dulu. Bisa. Udah. Terus kita coba jalankan lagi. Yang ini juga. Ya. Masih. Basic authentication-nya dihilangin. Kasih no out di sana. Ini. Ya, desain kembali. Ke Kabar desain ulang lagi. Ini belum ini tadi. Desain ulang. send. Terus Ada. loginnya coba diulang. Login. Ini. Nah, ini. Unauthorized bla bla bla. Unauthorized. Coba User kita is disable kah ini mah? Nah, user is disabled. Kok disable sih? Emang false. True kan tadi? Tadi true. Reload dulu. Coba. Reload. Coba lagi. Is akun locked false. Ini 0 Kak. Apa ganti jadi 1? Yang mana? Yang is enable. Nah, ini. Tadi kok bisa muncul true? Kamu tulis sendiri ya? Iya. Ya, nggak boleh gitu. Satu. Nggak boleh. Pantes kok bisa true tulisannya. Berarti ini coba lagi. Coba. Nah, bisa. Wah, bisa. mantap Kak. Ya udah di situ. Nah, itu penting sekali ya diperhatikan ya. Is enable-nya. Jadi kalau misalnya emang kayak mengalami kayak gitu lagi, coba di permit all semuanya, di bugging dulu. Habis itu nanti ada bakal keluar kok ininya. Ya, seperti itu ya. Ya kan ya? Oke Kak, thank you Kak. Ya, sama-sama. Wah, ini udah stop ya, screen. Mulai. Ya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ini karena jamnya udah lewat teman-teman ya. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Nanti apabila teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan di chat melalui WA saja ya teman-teman ya. Kalau gitu mungkin sekian dulu hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang dan selamat beristirahat teman-teman. Thank you. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Thank you. Terima kasih Kak Jo. Selamat siang.